Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perbedaan yang terbesar antara orang-orang percaya yang dipanggil sebagai anak-anak Allah dengan orang-orang yang belum percaya, yaitu relasi yang intim dengan Bapa yang di sorga. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kehidupan kita tidak pernah lepas dari pergumulan demi pergumulan. Bagaimanakah kita menggumuli hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita? Pernahkah terpikir oleh saudara bahwa sebagai orang percaya, kita memiliki hak istimewa untuk menggumuli pergumulan hidup kita secara rohani, bukan sekedar menggumulinya secara lahiriah saja. Bergumul secara rohani tidak berarti pergumulan tanpa akal, pergumulan tanpa afektif, pergumulan tanpa informasi dan data yang cukup. Namun akal, afektif kita, informasi dan data itu semuanya itu ketika kita bergumul secara rohani, diterangi oleh firman Tuhan dan diterangi oleh Roh Kudus. Sehingga saudara, keputusan kita terkait dengan pergumulan kita itu adalah ketaatan kepada Tuhan. Saudara, mari kita membaca Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah. Saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini mengkontraskan antara Tuhan Yesus dengan ketiga muridnya. Tuhan Yesus berdoa dan ketiga muridnya tidur. Tuhan Yesus hendak melakukan kehendak Allah, ketiga muridnya melakukan keinginan tubuh mereka. Tuhan Yesus memberikan teladan dan mengajar kepada kita bahwa tanpa berdoa kita tidak ada kekuatan untuk melakukan kehendak Bapa. Dan yang hanya dapat kita lakukan jikalau kita kurang atau tidak berdoa adalah keinginan daging kita saja. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Kristus menanggung dosa manusia dengan mati sebagai manusia di atas kayu salib. Namun, kayu salib Kristus merupakan kehendak Allah Bapa. Saudara, firman Tuhan berkata, katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Saudara, pergumulan di Getsemani, sebuah pergumulan yang sangat sulit. Pergumulan di Getsemani merupakan pergumulan yang sangat mengerikan. Dan saudara, Tuhan Yesus, dia bergumul di sana. Saudara, apa yang dia katakan, saudara-saudara, menggambarkan siapakah dirinya yang seutuhnya. Saudara, Kristus adalah firman yang hidup itu.
Tetapi saat ini Kristus adalah firman yang telah menjadi manusia. Kristus adalah manusia sejati sebagaimana kita, hanya dia tidak berdosa. Namun dia juga adalah Allah itu sendiri. Dan saudara, misi kayu salib. Kristus mati di atas kayu salib. Dia menanggung dosa manusia atas dirinya sendiri sebagai seorang manusia. Disitulah saudara-saudara yang digambarkan di dalam pergumulan dia ketika dia berkata, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku." Saudara, hal ini memberitahukan kepada kita, Yesus, dia memang adalah seorang manusia sebagaimana kita. Saudara, dia bisa merasakan kelaparan, dia bisa merasakan haus, dia bisa merasakan keletihan, dan dia bisa merasakan sakit yang akan dialaminya. Dan dia bisa merasakan keterpisahannya dengan Allah Bapa ketika dia menanggung dosa-dosa manusia. Saudara, itu terekspresi dengan berkata, "Ambillah cawan ini daripadaku." Namun saudara, pada saat yang sama, Kristus menunjukkan dia adalah seorang yang diutus oleh Bapa di surga. Dia adalah Mesias itu. Dia adalah orang yang diurapi Tuhan, yang diutus, yaitu untuk misi keselamatan manusia. Saudara, ketika dia berkata, "Bukan apa yang kukehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki." Saudara, misi Kristus di atas kayu salib itu merupakan rencana Allah Bapa yang kekal itu. Satu misi yang agung, tetapi tidak mudah, bahkan saya katakan sangat sulit, bukan nyaman, tetapi sangat mengerikan. Dan saudara, tapi Kristus memberitahukan memang dia adalah Mesias itu yang diutus oleh Allah Bapa ke dalam dunia, dan dia datang untuk melakukan dan menyelesaikan kehendak Allah di dalam misi keselamatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pandanglah kepada Kristus, Mesias yang diutus oleh Allah, yang taat sepenuhnya, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Dan ingatlah bagaimana Tuhan Allah meninggikan dia, nama di atas segala nama. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini di mana seseorang bisa diselamatkan. Hanya nama Yesus yang dapat menyelamatkan. Oleh karena itu saudara, mari kita sebagai orang percaya selalu memandang dia. Karena ketika kita memandang dia, kita mendapat kekuatan. Dan juga kita boleh membuka hati untuk kita menerima dia. Karena tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini, kecuali hanya ada di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, saudara, roh itu penurut, namun daging itu lemah. Saudara, firman Tuhan berkata, setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, 3 murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, diajak untuk bersama-sama Tuhan Yesus berdoa di Getsemani. Namun saudara, Tuhan Yesus berdoa, ketiga muridnya ini tidur. Saudara, mereka tidur karena mereka letih. Mereka tidur karena mereka tidak paham. Tetapi saudara, Kristus paham bahwa mereka seharusnya tidak boleh tidur. Mereka harus berjaga-jaga. Tapi kenyataannya mereka tidak sanggup berjaga-jaga dengan Tuhan Yesus berdoa selama 1 jam. Saudara, Tuhan Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Mengapa? Karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita memiliki roh, tapi kita memiliki daging. Saudara, itu menjadi kesatuan dari kehidupan kita, dari keutuhan kita. Namun ingatlah
bahwa roh itu penurut, tetapi daging lemah. Saudara memberitahukan kepada kita bahwa kita jangan hidup bergantung kepada daging kita, yaitu kepada tubuh kita, dengan mengikuti apa yang menjadi kemauan tubuh kita. Karena tubuh kita itu lemah, tidak sanggup, tidak peka. Ketika kita mengikutinya, kita menjadi orang tidak berjaga-jaga. Tetapi saudara, roh yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah roh yang memiliki kemauan di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, kemauan di dalam roh itu, saudara-saudara, itulah yang memberi kekuatan kepada kita untuk berjaga-jaga. Saudara, ketika kita hidup rohani, ada Roh Kudus bersama roh kita yang bersaksi kita ini anak-anak Allah. Dan Roh Kudus yang memimpin kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan motivasi kepada kita. Supaya apa? Supaya kita jangan mengikuti kelemahan daripada tubuh kita, daging kita. Saudara, ada kalanya kita perlu istirahat dan tidur. Tetapi ada kalanya saudara, dalam hidup kita, kita tidak boleh tidur pada saat itu. Saudara, kekuatan dari mana? Kekuatan daripada roh kita. Di mana Roh Kudus menguatkannya, memotivasi kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah, roh itu penurut, tetapi daging lemah. Oleh karena itu saudara, janganlah kita hidup berdasarkan hal-hal yang lahiriah semata-mata. Tetapi kita hidup secara rohani. Karena ketika kita hidup secara lahiriah atau bersandarkan daging kita, saudara, kita hanya mewarisi kelemahan. Tetapi saudara, ketika kita hidup rohani, saudara, kita mendapatkan kepekaan, kekuatan, ketangguhan, dan juga mata rohani yang celik melihat situasi dan kondisi dengan perspektif Tuhan, diterangi oleh firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau tolong kami supaya kami menjadi orang bijaksana. Kami sudah dilahirkan kembali menjadi manusia rohani. Biar kami hidup secara rohani. Karena dengan demikian kami boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.